Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai berdoa, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Yuk, silakan. Untuk dipimpin, Siska. Semuanya berdiri. Ya, siap. Teman-teman kita meninggalkan wajib nasional satu nusa satu bangsa. Satu bangsa, satu kita, tanah air kita, untuk Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya pembahasan kita ya, yaitu membaca surat pendek. Surat yang kita baca hari ini surat Al-Kautsar. Yuk, 1, 2, 3. Inna Baik, terima kasih ya, pembiasaan kita sudah kita lakukan. Selanjutnya Pak Tarno akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Bagus, kemana Bagus? Apa ya? Siapa lagi? Ya, kemana Yusuf? Oke, siapa lagi? Tidak ya? Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini mengikuti pembelajaran kita ya, mudah-mudahan nanti di minggu depan akan hadir bersama bareng-bareng kita. Baik. Di sini selanjutnya Pak Tarno ya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan proyek ya. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini ya, sebelum Pak Tarno ke proyek, akan Pak Tarno sampaikan materinya terlebih dahulu. Namun sebelum materi, kita masuk ke ice breaking sebentar ya. Nah, ice breakingnya apa? Tepuk semangat. Oke, yuk kita mulai. Tepuk semangat.
ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Baik ya. Untuk merefresh otak kita biar nggak penat ya, biar tidak penat ya. Jadi kali ini Pak Tarno akan menyampaikan sebuah proyek yang mana proyek ini akan nanti dikerjakan oleh bersama-sama kita, khususnya di kelas 7 ini ya, berkaitan dengan apa? Dengan materi sampah ya, dengan materi sampah. Apa yang harus Anda lakukan nanti ya? Jadi paling tidak Anda itu ngerti tentang sampah nak ya. Banyak sekali sampah di sekeliling kita itu ya, yang berserakan, mana sampah yang tidak terpakai dan mana sampah yang akan terpakai. Apa itu sampah ya? Nah, di sini jelaskan. Sampah adalah ya, benda yang terbuang dan telah habis masa pemakaiannya, itu namanya sampah ya. Jadi kalau sudah sesuatu yang kotor sudah terbuang, maka dia tidak terpakai lagi, itu namanya sampah. Sampah itu ya ada dua. Yang pertama ada sampah organik dan ada sampah yang anorganik ya. Yang organik adalah sampah yang berasal dari sisa ya, itu sampah organik ya, artinya bisa terurai. Kemudian kalau sampah yang anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai ya. Ini sampah-sampah ini seperti kaca ya, itu susah sekali terurai. Nah, di sini kita akan membuat sebuah proyek yang nantinya apa? Proyeknya berkaitan dengan ecobrick. Apa itu ecobrick? Ya, ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu ekologi dan brick. Ya, ecologi dalam bahasa Inggrisnya ya. Di mana ecologi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi akan sekitar lingkungannya. Ya, adapun brick berarti bata, batu, ya. Kemudian tembok. Dua kata ini jika digabungkan menjadi ecobrick dapat diartikan sebagai bata ramah lingkungan. Nah, jadi ecobrick ini adalah teknik pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol-botol plastik bekas. Ya, yang di dalamnya telah diisi berbagai sampah plastik hingga pada kemudian dipadatkan sehingga menjadi sebuah botol plastik yang keras ya. Jadi ada botol plastik ini nantinya ya, dimasukkan ke dalam ada sampah plastik, masukkan ke dalam botol sehingga nanti botol ini akan menjadi keras. Ini kita fungsikan, nanti dapat kita fungsikan di situ ya. Nah, cara membuat ecobrick ya, jadi ada langkah-langkahnya yang harus Anda lakukan. Yang pertama, pilih dan bersihkan sampah plastik. Jadi nanti sampah-sampah yang sifatnya botol seperti ini Anda bersihkan, Anda cari, kemudian siapkan botol bekas air mineral dan digunting ya, dan gunting. Kemudian yang ketiga, gunting sampah plastik menjadi kecil-kecil. Jadi sampah-sampah nanti ya yang ada di belakang ruangan sekolah kita ini kan banyak sekali sampah-sampah itu ya. Anda bersihkan ya, kemudian nanti digunting, bahkan nanti dimasukkan ke dalam botol. Kemudian masukkan sampah plastik yang sudah digunting ke dalam botol bekas hingga padat. Nah, ini botol bekasnya ya, botol bekasnya ini. Jadi nanti dimasukkan kemudian hingga padat. Setelah itu, setelah penuh, tutup botol bekas. Jadi setelah penuh sampah-sampah plastik sudah dimasukkan, Anda gunting-gunting, nanti masukkan ke dalam botol, kemudian ditutup kembali. Nah, ya, ini penjelasan berkaitan dengan sampah organik, bisa disimak.
Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan memiliki nilai ekonomi. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Ini ya. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa makhluk hidup. Setiap sampahnya berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahan yang merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan atau olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga bisa disebutkan sebagai sampah organik. Jadi sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jadi sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses penguburan. Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah B3 ini bisa berupa sampah, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Ini siapa yang sering pakai ini? Setiap jenis sampah mempunyai alur penanganannya berbeda. Nggak bagus itu ya. Sampah organik dapat diproses ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang sesuai dengan bahan dasarnya dan dapat dipergunakan kembali. Di kota-kota besar, ini sudah tersebar petugas bank sampah. Kita bisa menjual sampah anorganik tertentu untuk menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang kita miliki. Masyarakat kita terbiasa mengikat erat plastik sampah sebelum dibuang. Ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Ternyata salah itu ya. Mengikat plastik sampah itu akan mempersulit petugas pengelola sampah saat memilahnya. Nah itu biasanya terjadi ya, diikat-ikat seperti itu biasanya terjadi ketika di perkotaan ya. Kalau Anda sering melihat di kota-kota itu, kalau setiap pagi itu ada petugas tong sampah yang berkeliling. Itu ya sekilas tadi ya, pembahasan tentang video sampah organik dan anorganik. Baik. Nah ini nanti ya, Anda silahkan untuk berdiskusi ya. Berdiskusi tugasnya adalah apa ya? Buatlah ekobrik dari botol bekas dan sampah plastik ya. Botol bekas dan sampah plastik. Ini botol bekasnya seperti ini. Kemudian nanti sampah plastik dipilah dan pilih, dicuci, dibersihkan, kemudian siapkan botol, kemudian gunting, kemudian hanya 3 alatnya ya, sampah plastik, gunting, dan botol plastik kecil ya. Kemudian masukkan sampah, ini tugasnya ya, tugasnya. Kemudian masukkan sampah plastik yang sudah digunting ke dalam botol bekas hingga padat ya. Setelah penuh, tutup botol bekas ya. Jadi maksudnya setelah sampahnya penuh, kemudian tutup kembali botolnya ya. Nanti akan ada hasil yang Anda capai dari apa yang sudah Anda lakukan, nantinya seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah tugasnya per kelompok, Pak Tarno udah bagi kelompok ya, sudah bagi kelompok, terdiri dari 5 kelompok ya, 2 laki-laki dan 3 kelompok perempuan ya. Silahkan nanti dibuat proyeknya, hasilnya nanti disampaikan kepada Pak Tarno. Oke, kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya nyanyi apa? 77. Oke, yuk 1, 2, 3.
Yuk semua. Yuk. Oke, terima kasih ya. Kita hari ini mau buat pot bunga dari botol bekas. Ini bahan-bahannya pertama-tama botol, terus ada lem, terus korek, buat ngelem ini gunting dan kardus, plastik. Oke, ini teman-teman, ini kita mau masukin plastik bekasnya ke dalam botol ya teman-teman. Ini botolnya udah kita cuci bersih dan kita buka-bukain dulu buat kita isiin. Kita sobek-sobek dulu ya teman-teman. Kita masukin kerikilnya dulu ya ke dalam botol, dikit aja. Kita masukin semua ya guys teman-teman. Nah habis itu kita masukin plastiknya ya pelan-pelan biar nggak jatuh-jatuh. Pelan-pelan dari mana? Kita masukin semuanya ya. Nah, kita tutup dulu ya botolnya biar kita tutup yang kencang biar nggak lepas. Kita lem jadi 3 ya itunya. Digabungin jadi 1 gini ya guys ya. Kita lem dulu dikit-dikit. Ini udah kita lem, tinggal kita ngegabungin yang tinggal satunya guys. Teman-teman. Lem, kita bakarnya agak lama. Kita lem. Jadikan satu sama lain. Sudah kita rekatkan kardusnya ke atas tutup botolnya. Oke, ini anginnya terlalu kuat. Kalian bisa buat bunderan sih. Udah itu udah. Oke, kita tempelin di atas tutupnya. Habis itu Kurang. Kita pasin. sudah selesai. Tinggal kita tunggu keringnya aja ya. Oke. Ini hasil dari kelompok 3. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat vas bunga. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama ada kardus. Ini botol-botolnya. Ini ampasnya. Kita rekatkan jadi 1, lalu kita lem. Ditempelkan lem. Lalu dilengketkan. Kita gunting plastik-plastiknya. Masukkan sampah kresek ke dalam botol bekas yang sudah dicuci bersih. Lalu tempelkan kardus. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah? Ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan ya? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Nah, baik, senang ya. Oke, apa yang bisa Anda pelajari dari yang sudah disampaikan tadi? Apa? Mendaur ulang sampah. Ada jenis sampah, ada 2 tadi. Apa saja? Ya, sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik?
yang berasal dari kita makhluk itu baik alam Kalau sampahan organik apa? Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tadi dari penjelasan itu adalah tentang ada dua sampah, ada dua macam sampah, organik dan anorganik. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk bersiap-siap. Semua alat tulisnya dimasukkan. Sudah? Baik. Kita berdoa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.